Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 26. Bagaimana engkau dapat mengetahui demikian pasti tentang Maya Dewi, Bagus? Tanya Nyi Pusposari. Bibi, telah lama saya bersama Maya Dewi menjadi sahabat, sama-sama mempelajari ilmu sehingga dapat dikatakan bahwa ia dan saya adalah saudara seperguruan. Oh, suami istri itu terkejut, akan tetapi tidak mau bertanya lebih jauh karena khawatir kalau menyinggung hati pemuda itu. Akan tetapi diam-diam Pusposari merasa heran bagaimana tanggapan kakak angkatnya, Ki Tejo Manik dan terutama sekali kakak iparnya, Retno Susilo kalau mendengar bahwa putra mereka menjadi saudara seperguruan iblis betina Maya Dewi. Setelah mereka selesai makan minum dan pindah ke ruangan depan untuk bercakap-cakap, Ki Cangak Awu bicara tentang gerakan yang terjadi di Blambangan. Mendengar tentang gerakan pemberontakan yang dilakukan Blambangan, kami akan bersiap-siap dan sewaktu-waktu kami akan membantu Mataram sebagai sukarelawan. Bagaimana dengan kalian, Bagus dan Joko? Paman. Memenuhi pesan ayah, setelah bertemu paman sekeluarga di sini, saya akan pergi mengunjungi Eyang Ki Munding Loyo, pimpinan perkumpulan Sardula Cemeng di hutan kebon jambe di kaki Pegunungan Kelut. Ki Munding Sosro adalah ayah Mbak Kayu Retno Susilo, Bagus. Tentu dia sudah tua sekali sekarang, dan aku mendengar bahwa ibu kandung Bakayu Retno Susilo telah meninggal dunia. Benar sekali, engkau harus mengunjungi mereka, keluarga ibumu itu. Kalau bertemu dengan mereka, sampaikan salam hormatku. Kata Nyi Pusposari. Baik, Kanjeng Bibi. Akan saya perhatikan pesan Bibi. Apakah engkau tidak ada niat untuk membantu Mataram menghadapi pemberontakan Blambangan? Tanya Ki Cangak Awu. Tentu saja, Paman. Setelah mengunjungi Eyang di perkumpulan Sardula Cemeng, saya akan merantau ke Blambangan dan melihat-lihat keadaan untuk membela Mataram dan menentang musuh. Ki Cangak Awu lalu menatap tajam wajah Joko Darmono. Dan bagaimana dengan Andika, anak Mas Joko Darmono? Setelah dari sini, apa yang hendak Andia lakukan dan kemana Andika hendak pergi? Joko Darmono memandang kepada Bagus Sajiwo dan berkata, saya memang sedang merantau tanpa tujuan tertentu. Oleh karena itu, saya ingin ikut dengan Bagus yang hendak mengunjungi kakeknya di Gunung Kelut. Tentu saja kalau Bagus tidak keberatan melakukan perjalanan bersama saya. Bagus balas memandang dan tersenyum. Keberatan? Mengapa aku harus merasa keberatan? Aku malah merasa gembira kalau engkau mau ikut dengan aku, Joko. Akan tetapi bagaimana sikap Andika tenang perang yang akan terjadi antara Blambangan dan Mataram kalau Blambangan jadi melakukan pemberontakan terhadap Mataram? Andika akan berdiri di pihak mana? Ki Cangak Awu yang ingin mengetahui isi hati pemuda yang diharapkannya menjadi jodoh putrinya kelak itu, mengejar. Ah, itu. Joko Darmono memperlebar senyumnya. Paman, saya tidak akan membantu Blambangan kalau mereka memulai peperangan dan menyerbu daerah Mataram. Saya tidak akan berdiri di pihak manapun. Saya tidak mau terlibat dalam perang. Akan tetapi saya selalu akan berpihak kepada mereka yang benar namun tertindas dan selalu menentang yang kuat namun jahat dan sewenang-wenang, tidak peduli bahwa dia itu kaula Blambangan ataupun kaula Mataram. Ucapan ini dikeluarkan dengan sungguh-sungguh dan diam-diam Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari dapat menerimanya sebagai sebuah pendirian seorang pendekar yang gagah perkasa. Tidak mau membantu Blambangan karena kadipaten itu memberontak dan dianggap salah, akan tetapi juga tidak mau mengkhianati tanah tumpah darahnya itu. Pendirianmu itu patut kami hargai, anak Mas Joko Darmono. Kata Ki Cangak Awu. Dua orang pemuda itu tinggal di rumah keluarga ketua perguruan Jatokusumo selama 1 malam. Untuk mereka berdua disediakan sebuah kamar yang cukup besar dengan 2 buah pembaringan. Joko Darmono mengangkat pembaringannya menjauh dari pembaringan Bagus Sajiwo. Aku malam ini hendak berlatih, menghimpun hawa sakti, karena itu harus menyendiri. Maafkan aku, Bagus. Ah. Tidak mengapa, Joko. Aku pun lelah dan perlu banyak istirahat malam ini. Bagus Sajiwo melihat betapa pemuda itu duduk bersila di atas pembaringannya, bersama Di. Maka dia tidak ingin mengganggu dan langsung tidur pulas.
Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dua orang pemuda itu sudah menunggang kuda mereka dan meninggalkan perkampungan Jatikusumo. Ketika mereka hendak berangkat, Nawangsih dan ayah ibunya mengantar sampai di pekarangan. Gadis remaja itu sebelum kedua orang pemuda naik ke atas punggung kuda, memegang tangan mereka dengan kedua tangannya. Aku akan merindukan kalian, Kakang Bagus Sajiwo dan Kakang Joko Darmono. Kapan aku dapat bertemu lagi dengan kalian? Joko Darmono tertawa. Hehe, aku akan bertemu denganmu setiap malam, Nawangsih. Setiap malam? Nawangsih mengulang, bersamaan dengan Bagus Sajiwo yang juga memandang Joko Darmono dengan heran. Ya, setiap malam. Dalam mimpi. Joko Darmono tertawa dan mereka semua juga tertawa. Ih, kalau engkau yang bermimpi bertemu aku, belum tentu aku dapat melihatmu, Kakang Joko. Kata Nawangsih. Adik Nawangsih, masih banyak waktu bagi kita untuk dapat saling bertemu kembali kelak. Engkau belajarlah dengan tekun agar kelak dapat menjadi pendekar wanita yang gagah perkasa. Kita pasti akan dapat bertemu kembali kelak. Nawangsih, Bagus Sajiwo benar. Pula, setelah di hari ini datang berkunjung, pasti di antara kita akan dapat saling berjumpa lebih sering. Kata Nyi Pusposari, menghibur putrinya yang tampak kecewa dan kehilangan mengantar kepergian dua orang pemuda itu. Biarpun mulutnya masih cemberut, akan tetapi Nawangsih dapat menerima kenyataan dan dua orang pemuda itu lalu melompat ke atas punggung kuda mereka keluar dari perkampungan itu, di antara lambaian tangan Nawangsih dan ayah ibunya. Perkumpulan Sardula Cemeng, Harimau Hitam, merupakan sebuah perkumpulan yang terkenal. Mereka membuat perkampungan di kaki Gunung Kelut dengan jumlah anggota kurang lebih 50 orang. Sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga dan anak istri mereka tinggal pula di perkampungan yang cukup besar itu. Jumlah anggota beserta keluarga mereka yang berada di perkampungan Sardula Cemeng tidak kurang dari 150 orang. Mereka memiliki sawah ladang yang cukup luas dan bekerja sebagai petani dan pemburu binatang. Juga apabila tenaga para anggota diperlukan penduduk dusun atau kota di daerah itu untuk mengawal atau menghadapi gerombolan jahat, para anggota Sardula Cemeng siap menolong dengan imbalan sepantasnya. Karena memiliki bermacam sumber penghasilan ini, maka kehidupan mereka dapat dibilang cukup makmur. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang sudah cukup tua. Didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu. Pendirinya adalah dua orang kakak beradik yang gagah perkasa, yaitu Munding Sosro dan Munding Loyo. Seperti kita ketahui, Ki Munding Sosro adalah ayah kandung Retno Susilo, istri Ki Tejo Manik, atau ibu kandung Bagus Sajiwo. Ketika mendirikan perkumpulan atau perguruan Sardula Cemeng, Ki Munding Sosro berusia kurang lebih 30 tahun dan adiknya Ki Munding Loyo berusia 25 tahun. Kedua orang gagah ini baru saja kembali ke Nusa Jawa setelah bertahun-tahun mereka bertualang di pedalaman Borneo, Kalimantan, dan berhasil diangkat menjadi kepala sekumpulan orang Dayak. Ketika mereka kembali ke Jawa Dwipa, di daerah Gunung Kelut mereka bertemu dengan belasan orang pelarian dari Belambangan. Mereka itu melarikan diri karena dipaksa oleh para pembesar Kadipaten Bambangan untuk menjadi tentara karena ketika itu Belambangan berperang melawan Bali. Melihat bahwa para pelarian ini adalah orang-orang gagah, Ki Munding Sosro dan adiknya, Ki Munding Loyo menampung mereka dan berdirilah perkumpulan Sardula Cemeng. Makin lama perkumpulan itu menjadi semakin besar karena para pelarian Belambangan itu memberi kabar kepada kawan-kawannya dan saudara-saudara mereka sehingga banyak yang berdatangan dan ikut menjadi anggota Sardula Cemeng. Ki Munding Sosro dan Ki Mundiong Loyo melatih mereka dengan aji kesaktian sehingga perkumpulan itu menjadi kuat. Sementara Retno Susilo menikah dengan Sutejo dan pergi mengikuti suaminya, 23 tahun telah lewat dan kini Ki Munding Sosro masih menjadi ketua Sardula Cemeng, dibantu adiknya, Ki Munding Loyo. Keduanya telah menjadi duda dan Ki Munding Sosro hanya mempunyai anak Retno Susilo seorang, sedangkan Ki Munding Loyo tidak mempunyai keturunan. Karena Ki Munding Sosro kini telah tua, usianya sudah 69 tahun, maka biarpun dia masih menjadi ketua Sardula Cemeng, yang aktif melaksanakan tugas adalah adiknya, Ki Munding Loyo yang berusia 64 tahun.